memberikan zakat pada kelompok 8. Misalnya zakatnya wong padi itu mau 1 juta, jika ada kelompok 8 per kelompok itu telu. Jadi nak kira-kira misalnya beras zakat malam 10 kilo per kelompok jika minimal itu telu pengwolu gitu. Sekawan itu, ora kayak makani manuk. Kau wajib taswiyah bena sinfi lan wajib akalu sinfi 3. Ya bisa bayang dong misalnya zakatnya 20 kilo ora kayak makani manuk doro. Hanya karena memaksakan semua dapat dan minimal per kelompok. Sehingga fatwa Imam Syafi'i dalam bab itu kata beliau, andaikan Imam Syafi'i mengetahui ini maka akan mencabut pendapat karena tidak mungkin itu diaplikasikan. Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Beliau asal usulnya Imam Syafi'i itu hidup di satu era di mana dekat sekali dengan Rasulullah karena beliau itu lahir tahun 150 wafat 204. Era itu tentu karena dekatnya min zamani Rasulullah itu semuanya niru Nabi, yaitu nggak ada zakat mal yang dibagi langsung oleh sohibul mal dikembalikan ke negara karena Nabi dulu punya suatu zakat, punya orang-orang yang ditugaskan ngambil apa, sehingga apapun sedikitnya zakat mal itu terakumulasi. Mungkin zakatnya wong pakai 1 juta, wong naruhan 1 juta mungkin itu, tapi akumulasinya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau akumulasinya besar kan taswiyahnya juga gampang. Posisi mustahik menerima juga pantas, apa? Karena bentuknya ada apa? Sedikit. Nah, tapi zakat 1 juta dibagi wong 8 dibaginya per kelompok telu. Kira-kira wong tok untuk 20.000, 10.000 lainnya imam masjid pakai zakat sama tersinggung. Orang malah seneng malah apa? Tersinggung. Mungkin aku tuh cilok. Ini penting saya utarakan. Makanya terus disebut fi diroyatil madhhab. Ini rumah tenang. Karena ini nanti menjadi asal usul kenapa semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Dan itu selalu disahkan oleh guru-gurunya saat ijtihad itu. 1, orangnya kapabel memang punya level seperti itu. 2, enggak menuruti nafsu. 3, tidak ijabi biliroyin biroyin. Orang sok benar sendiri, sok pintar sendiri. Sebab itu karena tradisi al-muqtasabi min adillati atas itu minhajut talibin, ini kembali ke minhajut, itu sering kritik kitab Muharrar. Jadi beliau menghentikan bahwa kitab ini salah satu dari Muharrar. Kitab ini yutamimu fadahu wa yukamilu muradahu. Beliau muji-muji Muharrar sebelahnya, tapi prakteknya enggak. Setiap kali fatwanya Muharrar sama beliau sering dengan tanda kutip direvisi. Qultu al-asoka kan. Kultu al-azhar kan. Jadi sering kena semprit, fatwanya Imam Rafi'i itu kena semprit ya karena tadi selalu ada masalah ijtihad. Misalnya yang paling masyhur masalah sujud. Nah sama Rafaham berarti bodoh nih, berarti karena ingin kejutol itu kalau ini berarti setengah apa, kalau nganti saat ini kalau ini saya sorokan minyak jutol itu anak-anak sarang itu banyak sorokan minyak jutol itu. Mulai kalau boyong antosan, bahkan ketika saya di Jogja sampai saya lupa berapa kali saya ngaji minyak jutol itu sampai uangnya gonta ganti. Misalnya angkatan ini sudah ke Mesir, ganti angkatan, ada yang nyanyi ganti angkatan, malah masih mati Pak. Contoh gampang misalnya begini, kata Imam Rafi'i yang namanya sujud itu ya watul jabah alal ardi. Sehingga karena ciri khas sujud watul jabah alal ardi, ya sudah sujud itu pokoknya watul jabah alal ardi. Dan itu cukup untuk menjadi syarat sahnya sujud. Dikritik sama Imam Nawawi. Wal asoh kultu kata beliau, al asoh itu sujud wala sapati azumin, harus melibatkan 7 anggota. Di hadis Rasulullah SAW umur itu anak juga ala sapati azumin, itu al jabah wal yaden warubadan wal qadam. Al jabah wal yaden warubadan wal qadam. Berarti kan 7, jabah 1, yaden 2, rubadan 2, qadamen 2. Kata beliau masih ngendikan ma'atahmulin yasir, sedikit ditekan. Ya sudah, akhirnya orang pemerintah daerah-daerah yang khusyuk-khusyuk nak ngelatih tas sholat orang ngono, misalnya sikile rontok rongkong atau jempolnya rontok rongkong, dipetel-petel.
Acara zaman Imam Rafi ya orang ke sujud lawyer kok sirahe wis. Ya bapak ya. Ini namanya al-mutasabi min adillatiyah. Kenapa dicari-cari? Karena Imam Rafi menurut saya juga gak salah. Apa yang menjamin kalau Nabi ngendikan itu maknanya wajib? Fal amru yang namanya amar itu yahtamilu lil wujub aw lin nabi. Soalnya Nabi ngendikan umur itu anak juta ala nabi ora ala wujub. Sehingga hamalar Rafi'i hadal hadis ala nabi wa hamalar Nawawi ala wujub. Paham ya? Nah, ini jenenge dicari-cari. Tapi secara disiplin ilmu usul fikih menang Imam Nawawi karena mahmalul amri artinya pertama kali amr ini kita kemanakan, tahmilan pertama ke wujud. Itu teori, ini kan disiplin. Tapi Imam Rafi'i juga gak salah. Saya cek di kitab Qom, nah, ini cerita kitab Qom yang asli di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ini yang ngeper. Ngeper itu bawaannya orang alim. Jadi ngeper itu ada dua, ngeper duduk, itu terkena dimno, karena nggak punya prinsip. Orang ngeper wong alim itu kakean ilmu, kakean dalil, akhirnya nak ngendikan ngeper. Imam Syafi'i di kitab Om ngendikan begini. Kitab Om itu belum ada bahasa kayak kitab takrib, kitab ini masih pakai bahasa khas orang dulu. Jadi kalau seneng bilang wa awad juga ada, kalau benci nggak seneng bilang wa akroh juga ada. Karena itu masih pakai bahasa Quran. Bahasa Quran itu kalau bilang akroh gada itu bisa haram karena dulu itu nggak ada bahasa makruh dunal haram. Makruh itu malah faukol haram karena namanya makruh itu dibenci ya. Dibenci itu masih pakai bahasa Quran. Bakal roha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah dulu darani kufur ya makruh, darani fasik ya makruh. Nah, fakir sekarang darani kufur makruh jemble wong akeh. Karena sekarang terminologi sekarang makruh itu dunal haram, sesuatu yang di bawah haram namanya makruh. Tapi kalau dalam bahasa dulu makruh itu vokal haram. Itu walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya namanya ya wa karraha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum mari sira kabeh al kufra ing kafir. Jadi kafir itu hukumnya apa? Makruh. Tapi makruh dengan makna vokal haram di atas. Imam Syafi'i dalam kitab menghentikan begini, saya masih ingat betul, kata beliau begini, saya senang kalau kamu sujud itu ya ala sapati adu, dan itu tak jamin sah, tak jamin sah, solid kan, solid itu ya solid dalilnya, solid aman apa? Kalau Nabi maksudnya wajib ya kamu melakukan wajib, kalau Nabi maksudnya sunat kamu ya melakukan sunat, pokoknya lakukan aman, sujud ala sapati adu itu aman. Tapi kata Imam Syafi'i unik, beliau menghentikan begini, tapi saya berharap yang sujud baru etok ya sah. Kata Imam Syafi'i, wong ning dongane Nabi umuk saja adalah kawaji wa sam'i wa basori. Ora ana wayadi wa rubadil. Ini kan uniknya ijtihad. Jadi apapun kita pengikut Minhajul Thalibin jangan lalu mengatakan Rafi'i bila dalil. Ketika Imam Nawawi cara bahasa gaul membuli Imam Rafi'i dengan mengatakan al-asah kada, al-azhar kada, kamu kan sering begitu ya. Itu jangan katakan lalu Rafi'i bila dalil. Salah besar bagaimanapun Imam Rafi'i itu lama top. Ternyata tadi kata Imam Syafi'i mungkin saja sujud cukup buat iljabah al-ardi karena Nabi ya ketika wiridan hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Jadi gak perlu melibatkan yang dan berbadan. Ini cerita. Karena apa? Tapi kalau wujub sujud itu tidak fikih karena nas. Tapi kaifiyat sujud itu masih dicari-cari. Tapi kadang orang salah kaprah berdebat di nas itu sudah tidak Islam. Orang mendebatkan nas karena nas itu maqtu'ud dilalah atau qat'iyud. Makanya jangan harus senang ngaji ke sana, ngaji beberapa kiai di sana bahwa ilmu itu jelimet, ilmu itu detail. Makanya fikih itu pertama ilmu yang mati. Karena jelimet seperti ini. Santri senengane ilmu tasawuf. Wong ra tidur itu paling seneng dinasihati. Sabar itu ibadah. Jadi makanya tasawuf itu laris di itu.